ya kelainan segmen posterior itu penyakit-penyakit termasuk diabetes, glaukoma, kemudian ada penyakit selaput, kelainan di selaput mata, juga kelainan yang memerlukan kacamata. Ternyata banyak penduduk Indonesia yang seharusnya mereka bisa ditolong dengan kacamata, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu butuh kacamata. Itu termasuk yang cukup besar. Baik, rata-rata plus minus ya dok ya, sakitnya itu ya. Kurang jelas sih suaranya. Halo dok, apakah suara saya terdengar jelas dok? Putus-putus. Oke, baik. Gimana untuk terdengar dok? Sudah jelas belum dok? Ya sekarang terdengar. Oke, baik dokter. Selanjutnya nih, dok, sebenarnya apa aja sih dok yang menjadi penyebabnya dari sakit-sakit mata yang tadi telah disampaikan dok? Kelainan mata itu macam-macam ya penyebabnya. Bisa karena infeksi, itu yang mata merah, yang kayak gelekan. Kalau berat bisa sampai ada nanah di dalamnya. Yang kedua, inflamasi. Inflamasi itu juga matanya merah juga, berair, silau, tapi bukan karena infeksi, jadi karena proses autoimun, ya. Kemudian yang ketiga karena trauma. Tentunya kalau trauma bisa mulai dari yang lecet sedikit sampai ke trauma tembus atau bahkan sampai isinya keluar semua. Yang keempat bisa karena tekanan bola matanya yang tinggi sehingga terjadi kelainan saraf. Yang kelima karena faktor degenerasi. Kalau degenerasi ini karena faktor usia ya. Kemudian tumor, di mata juga bisa terjadi tumor. Kemudian kelainan refraksi. Jadi refraksi itu adalah proses pembiasan cahaya masuk ke dalam mata hingga bisa kita lihat itu proses refraksi. Kalau bola matanya terlalu pendek atau terlalu panjang, dia tidak bisa fokus yang harus dikoreksi dari kacamata, itu kelainan refraksi. Bisa juga kelainan pembentukan perkembangan dari pada saat di dalam kandungan, itu juga berdapat menyebabkan berbagai kelainan mata. Kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah juga bisa kena di mata. Kelainan saraf juga bisa. Maupun kelainan metabolisme, defisiensi vitamin itu banyak sekali. Jadi mata itu walaupun kecil tapi berbagai macam penyakit yang bisa terjadi di sana. Itu mas. Baik dokter, berarti beda-beda penyakit, beda-beda diagnosa, dan beda-beda juga ya dok ya ternyata penyebabnya ya dok ya. Ya, Iya, baik. Selanjutnya nih dok, apakah gangguan dari mata ini hanya bisa terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia aja dok? Ataukah mungkin anak bayi, anak kecil mungkin bisa terkena penyakit mata ini, gangguan mata ini dok? gangguan mata secara umum ya. Gangguan mata secara umum itu tentu bisa mengenai siapa saja. Bahkan ada penyakit mata yang bisa terjadi sejak bayi itu dalam kandungan. Kalau itu merupakan penyakit yang diturunkan secara genetik. Bisa juga karena faktor degeneratif itu karena pertambahan usia, termasuk misalnya katarak, glaukoma, ada yang penyakit age-related macular degenerasi makula, termasuk untuk kacamata baca itu biasanya karena faktor usia. Jadi bisa yang pada dewasa muda, jadi bisa mengenai segala usia. Nah, kita bisa mengelompokkan memang berdasarkan usia terjadinya. Baik, berarti Mas, nggak hanya orang lanjut usia aja dok ya. Ternyata gangguan umum pada mata itu dewasa pun juga udah bisa kena ya. Dewasa muda juga udah bisa kena ya dok. Iya dok ya. betul. Baik. Bisa mengenai itu saja karena memang sebaiknya karena itu kita harus memeriksakan kesehatan mata kita ya, supaya dapat terdeteksi secara dini apabila ada kelainan. Baik, sobat sehat harus diingat ya pesan kuncinya harus mendeteksi dini ya sobat sehat. Ya, Sepertiga isinya cairan, belakangnya isinya seperti gel. Cairan itu dihasilkan setiap hari, tapi juga dikeluarkan. Tapi bukan air mata, dia ada sirkulasi sendiri di dalam. Kalau ada sesuatu hal yang mengganggu sirkulasi cairan tersebut, akhirnya produksinya jalan terus tapi nggak bisa keluar. Akhirnya kan air di dalam semakin banyak, akhirnya tekanan bola mata itu akan meningkat. Jadi kalau dia meningkat, di belakang mata itu ada saraf mata yang menuju ke otak. Si sarafnya itu tertekan. Itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua bisa juga si sarafnya itu rusak karena gangguan nutrisi, gangguan vaskularisasi itu juga dapat menyebabkan glaukoma yang tekanannya tidak tinggi.
Nah, jadi glaukoma itu eh, 50%-nya berbentuk yang tidak bergejala, sedangkan separuhnya lagi dia bergejala. Yang tidak bergejala itu tidak ada kelihatan apa-apa, matanya tenang, melihat seperti biasa, hanya lapang pandangnya yang makin lama makin menyempit, menyempit, menyempit. Lama-lama seperti melihat dari lubang kunci. Karena glaukoma ini mengenai dua mata, biasanya mata yang satu masih bisa lihat, mata yang satu yang sudah menurun, sehingga akhirnya mereka tidak menyadari, sehingga sudah tahap yang sudah lanjut baru datang ke rumah sakit dan sudah terlambat untuk dilakukan apa-apa, karena kalau saraf sudah rusak dia tidak bisa dikembalikan lagi. Karena itu disebut pencuri penglihatan, karena dia datang tanpa diundang mengambil penglihatan kita tanpa gejala apa-apa. Baik dokter, berarti untuk penyakit glaukoma ini ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala ya dok ya? Dan selanjutnya Ya. dok, apa aja sih faktor resiko nih dari penyakit glaukoma ini dok? Nah, secara umum faktor risikonya adalah penyakit ini menyerang orang yang berusia tua. Jadi orang yang di atas 40 tahun, dia akan resikonya akan meningkat. Ya, semakin tua semakin meningkat. Umur 40 ke atas itu kira-kira 1 dari 200 orang. Kalau sudah 80 ke atas itu 1 dari 8 orang. Jadi semakin tua risikonya akan semakin besar. Yang kedua, ada riwayat keluarga. Jadi dia ada keluarganya yang menderita glaukoma. Ini peningkatannya bisa sampai 10 kali risikonya lebih tinggi. Kemudian tadi mereka yang mempunyai tekanan bola mata yang tinggi itu berisiko untuk glaukoma. Kemudian mereka yang mempunyai penyakit sistemik, artinya penyakit di keseluruhan ya, bisa darah tinggi, bisa kelainan autoimun, bisa diabetes atau sakit gula. Kemudian mereka yang berkacamata ekstrim tebal, baik yang minus maupun yang plus. Tapi yang ekstrim yang minus tinggi atau yang plus tinggi. Itu mas. Baik dokter, selanjutnya nih dok, di glaukoma ini dok, ada glaukoma sudut terbuka dan ada yang sudut tertutup dok. Sebenarnya apa sih dok dari perbedaan dari keduanya dok? Ya, ini berkaitan dengan tadi yang sirkulasi cairan di dalam bola mata. Kalau dia sudut terbuka, jadi si lubang-lubang tempat keluar cairannya itu tetap terbuka, tapi lubang-lubangnya di dalamnya itu sana menyempit. Bisa karena degenerasi faktor usia, atau bisa ada yang menyumbat, bisa ada yang menyumbat itu darah atau sel-sel radang. Jadi dia disebut sudut terbuka. Kalau yang sudut tertutup itu si tempat keluar air itu tersumbat oleh iris. Iris itu lapisan mata yang berwarna coklat itu yang dari luar, nah itu menutup. Nah, bisa karena dia ada perlengketan, bisa karena lensanya membesar, karena katarak. Nah, sebagian besar orang Indonesia atau ras yang mongoloid itu sudutnya adalah sudut tertutup sebetulnya. Itu mas. Baik dokter, terkait ini nih dok, dari dua penyakit ini, dari yang tadi dijelaskan glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup, ini bahayanya sama atau berbeda dok? Sebetulnya tingkat kebutaannya yang lebih berat itu untuk yang sudut tertutup. Khususnya kalau untuk di daerah wilayah kita Indonesia, itu kebanyakan mereka sudut tertutupnya yang kronis, yang tanpa gejala juga awalnya. Suatu saat sudutnya sudah menutup semua, akhirnya tekanan bola matanya mendadak tinggi, baru dia bergejala nyeri, ada mual muntah, mata merah. Jadi dia lebih banyak menyebabkan kebutaan untuk yang sudut tertutup karena tekanan bola matanya yang lebih tinggi dan perjalanannya juga kadang ada yang kronis kemudian mendadak menjadi akut dibandingkan yang sudut terbuka. Tapi sebetulnya kedua-duanya ya sama berbahaya ya. Kalau ditemukan di tahap akhir, ya sama kedua-duanya dapat mengakibatkan kebutaan. Baik, selanjutnya nih dok, sebenarnya dari sakit glaukoma ini, apa sih dok gejala yang dirasakan pada kita itu sakit terkena glaukoma ini dok? Oke. Untuk yang sudut tertutup, tadi kan kita punya dua tipe ya, terbuka dan tertutup. Kalau sudut yang tertutup akut, artinya yang mendadak, ini biasanya buram mendadak. Buramnya tuh sampai cuma bisa melihat bayang-bayang aja, tapi mendadak. Kemarin ini tidak apa-apa, tiba-tiba sekarang buram,
matanya merah disertai nyeri yang sangat, nyeri di mata disertai nyeri kepala, bahkan karena saking tingginya tekanan bola mata yang bisa sampai mual muntah. Biasanya pasien akan pasti selalu datang mencari pertolongan ke rumah sakit. Cuma sering salah, bisa kadang dianggap oh ini tumor otak atau ini gastritis sakit mah. Kadang sudah diperiksa macam-macam, ternyata sebetulnya dia glaukoma karena tekanan bola matanya tinggi. Nah, atau yang tipe yang kedua yang sudah terbuka tadi, yang tanpa gejala, matanya tenang, tidak ada merah, tidak ada nyeri, tapi lapang pandangnya menyempit perlahan-lahan. Melihat sentralnya, melihat ke tengah orang, dia fokus, tapi pinggir-pinggirnya buram. Jadi dia kalau jalan suka tersandung, mudah tersandung, sering menyenggol benda-benda di sekitarnya. Kalau misalnya parkirin mobil, nyenggol, atau olahraga maintenance, nggak kelihatan bola-bola yang di samping, itu adalah tanda lapang pandang kita yang menurun. Itu biasanya kalau lapang pandang sudah menurun, biasanya penyakitnya sudah lanjut, sudah terjadi kerusakan saraf yang permanen. Baik, berarti adanya penyempitan penglihatan ya dok ya di pinggir-pinggir sisinya ya dok ya. Ya, yang sudut tertutup juga kalau dia sudah tahap akhir, kedua-duanya gejalanya sama. Penyempitan lapang pandang, kerusakan saraf. Jadi kerusakan saraf artinya dia tidak bisa melihat. Jadi kedua-duanya dapat mengakibatkan kebutaan. Oke, baik dokter, selanjutnya nih dok, ada nggak sih yang kita rasakan atau tanda yang dapat kita lihat secara kasat mata dok dari penyakit ini dok? Tanda dari penyakit ini ya, Iya. seperti tadi, kalau kelihatan dari luar, kalau yang sudutnya terbuka, kelihatannya tenang aja, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau yang sudut tertutup, dalam fase yang akut, dia matanya merah. Terus merah dan kelihatan matanya tuh agak buram ya dari luar, yang bagian hitam-hitamnya itu tidak jernih dan berkilau, tapi redup. Kemudian nanti baru kita periksa pakai alat tertentu yang diperiksa, baru kita bisa melihat kelainan-kelainan yang lain. Tapi kalau dilihat dari luar, yang paling khasnya itu merah. Jadi kita harus waspada kalau ada gejala mata merah dengan penglihatan turun. Kalau mata merah yang seperti belekan itu yang menular, yang kan semua orang takut ya kalau lihat mata merah, karena langsung gak ada yang mau melihat karena takut menular. Padahal kalau mata merah kalau cuma berpandang-pandangan kan tidak menular. Nah, yang berbahaya itu adalah mata merah disertai penurunan penglihatan. Salah satunya adalah karena glaukoma serangan akut tadi. Baik dokter, berarti kalau mata merah penglihatan menurun itu tanda-tandanya dok ya yang harus diwaspadainnya ya. Nah, selanjutnya di dok, benar nggak sih kalau glaukoma ini merupakan penyakit keturunan dok? Ya, glaukoma juga bisa diturunkan. Jadi ada risiko 10 kali bagi mereka-mereka yang mempunyai riwayat keluarga glaukoma. Tapi tidak selalu ya, ada yang memang itu kalau diperiksa genetiknya ada mutasi gen tertentu itu yang menurun. Tapi ada juga orang yang karena faktor degeneratif karena usia dia tidak menurunkan. Seperti yang glaukoma sudut tertutup itu orang Asia itu punya kecenderungan sudut tertutup. Jadi bola matanya kecil, bilik mata depannya dangkal. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang glaukoma, maka kita periksakan saja. Kalau terdeteksi lebih awal, glaukoma itu bisa diobati. Artinya dikasih obat, diturunkan tekanannya, sehingga tidak akan memburuk. Diharapkan tidak memburuk. Tapi kembali sehat tidak bisa, tapi bisa dipertahankan. Baik, dokter, kalau misalkan nih seorang anak gitu kita katakan ada dan orang tuanya ini terkena glaukoma, dan cara untuk mencegah dari glaukoma ini datang ke si anak itu apa yang kita harus lakukan dok? Ya, kalau dia memang ada di gennya, itu tentu kita tidak bisa menghindari. Itu ada kemungkinan kalau kita punya penyakit di gen kita ya, apalagi kalau dari pihak ayahnya atau ibunya dua-duanya mempunyai riwayat yang sama, kemungkinan anaknya terkena akan lebih besar. Jadi tidak bisa kita lakukan apa-apa kalau memang kita dari gennya sudah ada. Yang penting adalah mungkin lebih memperhatikan kalau kita punya keturunan glaukoma,
Kalau bisa sebelum menikah itu sudah dilihat dulu. Jangan juga menikah dengan yang keluarga di rumah. Tapi kan kadang kita nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin caranya ya adalah deteksi dini, periksakanlah lebih dini bagi mereka-mereka yang punya riwayat di rumah, periksa semua anak-anaknya. Jadi kalau ketahuan dapat di treatment, dapat diatasi lebih awal. Baik, dokter. Tadi udah di-mention nih, dok, terkait deteksi dini, dok. Dan sebenarnya, dok, apakah glukoma ini bisa dideteksi sejak nih, dok? Kenapa mas? Nggak jelas? Iya, tadi kan udah berbicara tentang deteksi dini, dok. Nah, apakah glukoma ini bisa kita deteksi secara dini untuk mencegah lebih parah lagi dari sakit glukoma ini? Ya bisa, tapi memerlukan banyak pemeriksaan. Karena itu kita mengajukan yang sudah berusia di atas 40, paling tidak setahun sekali memeriksakan diri. Jadi nanti pemeriksaannya banyak, diukur tekanan bola matanya, apakah tinggi atau tidak, dilihat kondisi sarafnya bagus atau tidak, terus juga diperiksa lapang pandangnya normal atau tidak. Kita juga ada pemeriksaan untuk melihat ketebalan sarafnya, normal atau tidak, kondisinya sehat atau tidak. Seperti itu. Memang pemeriksaan ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit, tapi di pusat kesehatan tingkat 1 pun sebetulnya ada alat untuk memeriksa saraf mata, untuk meriksa tekanan bola mata. Jadi yang paling gampang adalah memang datang ke pusat-pusat kesehatan untuk kontrol. Seperti kita kan harus periksa gigi misalnya tiap 6 bulan sekali. Itu juga untuk mata, terutama kalau kita sudah berusia di atas 40 tahun. Glaukoma itu sebetulnya bisa diobati, tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi kita hanya mengobati, kemudian kondisinya dipertahankan pada saat sampai di situ. Jadi tidak bisa dikembalikan seperti sebelumnya, tapi kita dapat mencegah terjadinya perburukan. Nah, pengobatannya apa saja? Kalau dia termasuk yang kanannya tinggi, maka kita berikan obat-obatan untuk menurunkan tekanannya. Ada dengan obat tetes, berbagai macam obat tetes, dari jenis A, B, C. Kalau satu tetes tidak bisa, kita kasih 2 macam, 3 macam. Bahkan kalau tinggi sekali tidak bisa juga ditambah dengan obat yang diminum. Kalau sudah dengan obat-obatan tekanannya tetap tinggi, nggak bisa diturunkan, atau pasiennya mendapat komplikasi dari obat-obatan itu, atau tidak mampu untuk beli karena obat-obatannya mahal misalnya. Akhirnya kita pilih tindakan, tindakannya bisa dengan laser dulu. Kalau atau bisa langsung ke operasi. Operasinya juga bermacam-macam jenisnya. Nanti sudah dioperasi, biasanya keberhasilannya itu ada jangka waktunya karena kita bikin lubang supaya airnya bisa keluar, kan, supaya tekanannya turun. Nah, si lubangnya itu kan kecil, hanya 1 kali 2 mili ya. Itu nanti akan menutup sendiri. Kalau sudah 5 tahun, biasanya dia tekanannya bisa naik lagi. Kalau proses penyembuhannya cepat, misalnya pada orang-orang muda, nanti harus kita operasi lagi. Nah, tidak banyak sih, mungkin 10-20%. Biasanya di operasi yang kedua, kalau gagal lagi baru kita pasang implan. Jadi ada alat kita masukkan, ada selangnya. Jadi nanti keluar lewat melalui selang itu. Baik, dokter. Berarti ada ini ya cara-caranya untuk pengobatannya dari sakit glukoma ini ya, dok ya. Dan selanjutnya nih dok, lalu bagaimana dengan mohon maaf nih yang sudah kehilangan penglihatan nih dok? Apakah kondisi tersebut bisa tetap diobati atau bagaimana dok? Nah, eh, kalau dia sudah mengalami kerusakan saraf, jadi sarafnya itu kan seperti kejepit karena tekanannya tinggi, dia tertekan di tempat keluarnya, dia akhirnya mati. Nah, si saraf itu ada ciri khasnya. Kalau dia satu mati, dia mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jadi tetangganya yang sehat ikut mati juga. Namanya proses bunuh diri sel. Jadi dia akhirnya makin lama makin banyak yang mati karena itu glaukoma itu progresif. Walaupun sudah diturunkan dengan obat-obatan, tapi dia tetap proses kematian selnya itu berjalan terus. Ya, tugas kita ini dokter mata adalah mengurangi supaya progresivitasnya tidak terlalu cepat, sehingga sampai dia di usia tua dia masih bisa melihat. Karena sebetulnya sel saraf kita itu
juga mati melalui proses fisiologis kan, sedikit, sedikit, sedikit. Tapi kalau dengan glaukoma proses kematian itu dipercepat. Kalau dia sudah buta sampai saat ini sih dari ilmu kedokteran mata, itu tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kalau dia sudah tidak bisa melihat cahaya, itu kan kita sebut buta kalau cahaya sudah tidak bisa melihatnya. Gitu, Mas. Baik, berarti hanya bisa memperlambat penyebarannya, Dok ya, Ya, dari sel-sel. memperlambat supaya perburukannya tidak terlalu cepat. Oke, baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, kita kembali pada kesehatan mata nih, Dok, secara umum. Apakah betul makanan dengan kandungan tertentu, misalnya dengan vitamin A, itu benar bisa menjaga kesehatan mata kita secara langsung, Dok? Menjaga secara umum, ya, jadi itu adalah antioksidan kan, sayur-sayuran, sayuran hijau, buah-buahan yang kuning, kemudian ikan, daging, telur, semua itu protein tinggi dan banyak mengandung vitamin-vitamin mineral yang membantu kesehatan tubuh secara umum. Jadi bukan hanya di mata tapi di seluruh tubuh, meningkatkan sistem imun. Nah, tapi itu kalau vitamin-vitamin itu bisa mencegah proses degenerasi nantinya kalau kita sudah tua gitu. Jadi kita tidak mudah mengalami apa yang disebut degenerasi pusat penglihatan atau degenerasi makula. Tapi kalau misalnya Anda berkacamata minus minus 2 makan wortel tiap hari, itu tidak bisa mengurangi minusnya gitu ya. Jadi mekanismenya berbeda. Itu bagus sebagai antioksidan, jadi mencegah perburukan, mencegah metabolisme radikal bebas secara keseluruhan lah. Tapi tidak, kalau yang sudah penyakit yang sudah terjadi itu tidak bisa dengan misalnya hanya makan vitamin A saja, tidak bisa. Baik, berarti untuk antioksidan ya vitamin itu ya, Dok ya? Bagus secara umum, meningkatkan imunitas, bagus ya. Juga proses penerimaan cahaya di mata, cahaya itu kan merusak. Nah, proses regenerasinya itu dipercepat, membutuhkan vitamin A. Jadi dan rasanya itu di seluruh tubuh kita untuk sel yang cepat sekali untuk berkembangnya itu membutuhkan vitamin-vitamin itu. Nah, kebetulan sel saraf mata kita itu juga memerlukan proses metabolismenya tinggi, jadi memerlukan banyak vitamin, antaranya vitamin A. Baik, dokter. Selanjutnya nih, Dok, kan kita tahu nih, Dok, saat ini zaman adalah zaman digitalisasi nih, Dok. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang yang kerjanya itu dari rumah atau istilahnya WFH nih, Dok, kan. Otomatis kerja Ya. tuh melihat laptop ataupun komputer lama gitu, gadget. Belum lagi kalau misalkan kita mau tidur nih, kita sering ngelihat handphone dulu nih sebelum tidur. Padahal itu lampu kamar misalkan sudah dimatikan, Dok. Sebenarnya, Dok, gimana sih cara untuk mencegah nih dan hal-hal yang bisa kita lakukan supaya mata kita ini supaya sehat baik secara umum dan secara khusus agar terhindar dari penyakit mata itu, Dok. Ya, memang di era digitalisasi, ditambah lagi dalam kondisi pandemi, maka jumlah pemakaian gadget, HP, komputer, laptop itu meningkat. Kalau penelitiannya di Amerika 70% mereka memakai lebih dari 5 jam per hari. Saya nggak tahu kalau orang Indonesia mungkin lebih lebih tinggi lagi angkanya ya. Itu sampai ada namanya khusus yaitu computer vision syndrome atau digital eye strain. Jadi pemakaian yang lama itu memang menimbulkan keluhan. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa itu menyebabkan kerusakan saraf mata yang permanen, tidak, tapi menimbulkan ketidaknyamanan. Mulai dari mata perih, terasa terbakar, ada yang merasa gatal, kemudian disertai dengan pusing, sakit kepala, sakit leher, sakit bahu. Nah, itu semua disebabkan karena kita terlalu lama, ya. Jadi melihat, menatap, berakomodasi, ditambah dengan adanya sinar cahaya dari alat-alat tersebut, ya. Ada yang bilang bahwa itu ada emisi sinar biru, jadi mereka pakai kacamata pelindung, pakai filter. Penelitiannya memang ada, tapi dia tidak menyebabkan kebutaan permanen, itu tidak.
Jadi hanya menimbulkan ketidaknyamanan saja. Ditambah yang kedua adalah kita jadi kurang mengedik. Jadi tanpa disadari karena melihat terus ke layar, kita jarang berkedip sehingga menimbulkan mata kering. Nah, gejala-gejala tadi yang panas, perih itu adalah gejala mata kering. Jadi ini ada resepnya yang gampang, yaitu rumusnya adalah 20-20-20. Setelah Anda melihat HP atau laptop 20 menit, harus istirahat 20 detik dengan melihat objek yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi kita istirahat sebentar saja, 20 detik melihat ke tempat lain. Jadi matanya tidak selalu melihat jarak dekat. Kemudian perhatikan postur tubuh kita. Jadi mata kepala kita tidak boleh terlalu rendahkan, tidak boleh terlalu tunduk, dalam posisi yang pas. Mungkin ini layar laptopnya agak dimundurkan sedikit. Kemudian kita jaga brightness-nya jangan terlalu terang ya, jadi kontrasnya diperhatikan. Kemudian huruf-hurufnya jangan terlalu kecil, kalau apalagi kalau pakai HP ya, kita lihat. Jadi supaya mata kita tidak bekerja terlalu keras. Kemudian bisa pakai air mata buatan. Setiap tidak nyaman, mulai perih, pakai air mata buatan. Kan banyak yang jual. Tapi bukan yang mencegah mata merah, tapi yang isinya memang khusus komposisinya sama seperti air mata. Itu aja ingatnya 20-20-20 ya. Dan jangan lupa mengedip, lebih sering mengedip. Baik, berarti ada rumusnya dok ya untuk menjaga itu 20-20-20. Positif atau selaku terjadi mata kita. Jadi kita selalu cuci tangan dan tidak menyentuh hidung, mulut, dan mata. Karena memang sudah tercatat bahwa virus ini bisa masuk menular melalui selaput mata kita. Dan ada beberapa yang memang bergejala di mata juga. Jadi seperti ada mata merah juga karena virus ini. Ya seperti biasa, protokol kesehatan jangan pernah kendor. Baik, berarti harus digarisbawahi protokol kesehatan jangan pernah kendor ya sobat sehat. Dan selanjutnya Dokter Rasa nih ada pertanyaan melalui Instagram dari Uli07. Dokter, saya penderita glaukoma dan sudah operasi nih 3 kali di Cicendo. Dan alhamdulillah sudah turun tekanannya stabil. Yang saya mau tanyakan, jika penderita glaukoma sedang hamil, bagaimana perawatan yang harus dilakukan agar tekanan tidak naik, dok? Silakan, dok. Ya, terima kasih. Kalau glaukoma ini terjadi pada usia muda, berarti kan kalau masih hamil berarti dia di usia produktif ya, dan dia dioperasi sudah 3 kali. Yang tadi seperti saya katakan, glaukoma itu bisa terjadi pada usia muda, di bawah 40, di atas 40. Dan kalau kita sudah bikin operasi, itu operasinya bisa tutup lagi, terutama yang respon penyembuhannya cepat, yaitu orang-orang muda. Jadi, bagi mereka yang dioperasi glaukoma di bawah umur 40, keberhasilannya lebih rendah dibanding yang di atas 40. Karena itu dia mungkin operasi yang pertama sudah gagal, yang kedua, yang terakhir mungkin bahkan sudah pasang implan sekarang. Nah, bagaimana dengan orang hamil? Nah, kebetulan kalau orang hamil karena faktor hormonal itu tekanan bola matanya biasanya turun. Nah, jadi, tapi kalau misalnya dia sudah tahapnya sudah lanjut, dia tetap tinggi tekanannya. Ya, kalau dia belum diobati, nah obat-obatnya itu harus hati-hati karena tidak ada obat glaukoma yang aman bagi bayinya. Jadi harus hati-hati sekali, terutama pada 3 bulan pertama pada saat masa pembentukan janin. Kalau kita mengintervensi di masa-masa 3 bulan pertama itu bisa berefek menimbulkan kecacatan pada bayinya kan. Nah, jadi di 3 bulan pertama sebaiknya memberitahu dokternya kalau misalnya sudah hamil, jadi obat-obat yang berbahaya itu tidak digunakan. Obat glaukoma juga ada yang terdiri dari prostaglandin. Prostaglandin itu zat yang menyebabkan kontraksi di uterus. Jadi itu juga tidak boleh digunakan pada pasien yang hamil. Jadi pasien ini biasanya yang paling aman adalah di laser. Jadi biasanya di laser sekali, habis itu dia tidak lagi menggunakan obat-obatan atau dioperasi habis supaya dia tidak pakai obat-obatan lagi selama dia hamil. Tapi untuknya alhamdulillah ya, pada saat kehamilan itu biasanya tekanan bola mata ada efeknya akan turun. Baik, semoga terjawab
untuk Uli07 ya, yang dari Instagram. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Instagram lagi dari Heavy Kurnia 7882. Dokter, apakah tanda-tanda mata malas dan bahaya kah dok? Silakan dok. Ya. Jadi mata malas itu bagian dari suatu kelainan refraksi. Jadi refraksi itu adalah proses di mana cahaya masuk ke mata kita bisa melihat. Jadi prosesnya adalah proses refraksi. Kalau ada hal yang mengganggu, kalau kita matanya normal, jadi cahaya yang masuk itu pada saat mata kita rileks, dia langsung masuk ke retina. Jadi kita langsung bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau ada satu dua hal, misalnya bola matanya itu lebih panjang dari normal, atau lebih pendek dari normal, atau korneanya, kelengkungannya, lensanya, indeks biasnya, sehingga cahaya itu tidak pas jatuh pada retina. Dia harus dibantu oleh lensa. Jadi bisa lensa yang positif untuk memajukan cahaya atau lensa yang negatif, ya. Kalau misalnya ini terjadi pada anak-anak, anak-anak itu mata kita itu masih berkembang. Jadi ada tahapannya. Pada saat lahir itu mata bayi itu belum bisa melihat dengan jelas. Dia melalui proses perkembangan sampai umur pra-TK lah, 4 tahun itu. Nanti baru berkembang sedikit lagi sampai 6 tahun. Nah, setelah itu dia tidak bisa berkembang lagi. Jadi kalau di awal dia tidak pernah bisa melihat dengan fokus, si retinanya itu tidak bisa berkembang, tidak bisa matur, tidak bisa matang. Sehingga sampai kapanpun mau dikoreksi pakai minus berapapun, dia nggak bisa tuh melihat sampai yang kecil-kecil, sampai normal. Itu yang disebut mata malas. Biasanya itu terjadi kalau mata yang sebelah normal, mata yang sebelah dengan kelainan minus tadi misalnya, atau plus. Jadi mata yang dia selalu lihat pakai mata yang tanpa dia sadari, dia melihat pakai mata yang sebelah kanan terus. Yang kirinya ini jadi males gitu. Dia tidak pernah melihat bayangan yang jelas, akhirnya dia tidak bisa berkembang. Maka disebutnya kalau bahasa kedokterannya amblyopia. Jadi disebutnya mata malas. Jadi treatmentnya gimana? Biasanya yang mata yang lebih bagusnya ditutup supaya dipaksa mata yang sebelah kiri itu kasih kacamata, dipaksa untuk melihat dengan mata yang sakit itu, sehingga sarafnya akan bisa terangsang dan berkembang. Tapi itu kalau terjadi masih di awal masa perkembangan ya. Kalau dia datang sudah SMP, sudah SMA, itu sudah tidak bisa lagi karena matanya sudah perkembangannya sudah berhenti. Karena itu penting sekali untuk anak-anak kita periksakan sebelum masuk sekolah SD. Jadi pada saat TK itu kita sudah memastikan ya, saudara kita, adik kita, anak kita itu normal atau tidak, bisa melihat atau tidak. Itu bisa kita lihat dari tanda-tanda. Kalau melihat selalu didekatkan. Kemudian kalau kita panggil dia seperti mencarinya pas nggak arah tatapannya mata kita atau tidak. Atau matanya tidak lurus ya seperti Juli, itu cepat periksakan. Mungkin dia memerlukan kacamata. Sehingga jangan sampai terjadi mata malas, kita cepat kasih kacamata, bisa dikoreksi. Kalaupun ada mata malas, kita bisa treatment. Nanti itu ada khusus bagiannya di mata, itu bagian refraksi atau bagian khusus pediatrik atau bagian anak-anak yang akan nanti mentreatment kasus-kasus mata malas. Baik, dokter. Semoga terjawab ya Heavy Kurnia 7882. Dokter, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dok. Jika seseorang hobi sekali dengan berenang dok, pada saat menyelam dia ini hobi sekali nyelam dan tidak menggunakan pelindung kacamata dan renang itu melek matanya. Apakah aman atau berbahaya dok? Nah, mata kita ini yang paling depannya itu ya ada lapisan yang melapisi, namanya lapisan air mata. Jadi lapisan air mata itu bukan cuma air, dia itu terdiri dari lapisan air, kemudian ada minyak, air, dan lendir. Jadi 3 lapisan ini harus selalu utuh. Kalau kita masuk ke air, maka si lapisan itu akan hilang. Ya, akan hilang sehingga kita kalau melihat di air kan agak buram. Itu karena lapisan air matanya tidak ada. Nah, kemudian air di kolam renang itu kan mengandung pengawet ya, ada apa tuh namanya? Ya, formalin ada. Itu zat-zat itu mengiritasi mata. Jadi kalau misalnya dipakai pasti matanya agak merah sedikit. Ya, iritasi, tidak mengganggu sampai
menyebabkan kebutaan atau sakit itu enggak, tapi itu mengganggu. Dan kalau misalnya sering terjadi proses penyebaran konjungtivitis atau mata merah dari kolam renang, itu misalnya kolam renang yang jarang dibersihkan, obat formalirnya belum ditambah, itu virus masih bisa hidup di situ. Jadi bisa menularkan. Jadi yang lebih aman adalah memakai kacamata pelindung. Selain Baik. menghindari infeksi, menghindari inflamasi juga lebih aman. Jadi memang sebaiknya pakai kacamata pelindung. Baik, dok. Berarti memang harus pakai kacamata pelindung ya, dok ya? Iya mas, kalau jangan lupa kalau berenang selalu pakai google. Baik, nggak terasa nih dok, udah 1 jam kita berbincang dan di terakhir untuk dokter dipersilahkan untuk menyampaikan pesan sehat nih untuk kita semua terkait tema kita hari ini tentang si pencuri penglihatan, selamatkan penglihatan Anda. Silakan dokter Elsa. Makasih. Ya, sahabat sehat, kita ini masih dalam rangka World Glaucoma Week ya, di seluruh dunia bersama-sama meningkatkan kepedulian kita, awareness kita terhadap penyakit glaukoma yang merupakan penyebab kebutaan ketiga di Indonesia. Jadi periksakan diri Anda sekarang juga untuk memastikan bahwa Anda bebas dari glaukoma. Apabila Anda adalah keluarga glaukoma, maka periksakan diri Anda agar terdeteksi secara dini. Jika Anda penderita glaukoma, Anda harus berobat dan kontrol teratur untuk seterusnya seumur hidup. Dan bagi semua sahabat sehat untuk selalu membiasakan kebiasaan hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga, tidak stres, mengobati penyakit kita yang ada, mengobati hipertensi, diabetes kalau ada, pola hidup sehat ya, tidak merokok, olahraga, agar kita selalu sehat, lahir dan batin, termasuk mata kita juga sehat. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Itulah Sobat Sehat, talkshow keluarga sehat kita di hari ini bersama Dr. Elsa Gustianti, SPM MKes dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang membahas tentang si pencuri penglihatan, selamatkan penglihatan Anda. Terima kasih Dokter Elsa telah berbagi ilmu dan sharing-sharing juga ke kita semua. Dan Sobat Sehat, setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, tetapi kamu tetap bisa melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan mata dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata, Sobat Sehat.